pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rovina Daten Tiban, nomor NIM 2486905135, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1, LPTK Santo Yakobus Maroke, unit kerja SMP Negeri 1 Adonara Timur, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. SMP Negeri 1 Adonara Timur merupakan salah satu sekolah yang berada di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini berdiri pada tanggal 1 Agustus tahun 1960 oleh masyarakat Desa Lamahala Jaya berstatus swasta dengan nama SMP Nurmasa. 2 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1962, sekolah ini beralih status menjadi negeri dengan nama SMP Negeri 1 Lamahala. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita semua berdiri. Yang bertugas doa, silakan. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkah yang kamu limpahkan kepada kami. Pada hari ini, kami akan memulai kegiatan belajar kami. Berkatlah kami sehingga kami mampu berkatamu dan mengimani Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. saran saja? Masih ada. Reno, sakit juga? Iya. Oke, mereka dua ya? Iya. Nah, yang berikut, masih ingat tidak dengan kita punya kesepakatan kelas? Masih. Siapa yang bisa bacakan untuk kita kesepakatan kelas supaya kita semua mengingatnya dan menjalankan apa yang kita sudah sepakati? Siapa yang baca? Novi, silakan. Baca kesepakatan kelas. Yang lain mendengar supaya kita bisa melaksanakan apa yang kita sudah tangan. 3. Menjaga ketenangan kelas. 4. Bila keluar kelas wajib izin terlebih dahulu. Oke, masih ingat itu? Masih. Maka ibu mengajak kita semua mengingat kembali kesepakatan itu dan kita buat. Ya? Ya. Oke. Berikut tentang padamu negeri kami berjanji. Tahu itu? Tahu. Oke, kita sama-sama menyanyi ya. Padamu negeri, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Kita mengambil makna dari lagu tadi ya. Sebagai warga masyarakat yang baik, tentu kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ya, kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Di sini juga kita sebagai warga masyarakat yang baik menjadi garda terdepan untuk membela peserta didik mampu memahami bahwa sejak awal mula Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus, sehingga dapat semakin mengimani Yesus
dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan dengan materi, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Kita punya materi tentang apa? Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ada gambar apa yang ada di depan? Ada kesepakatan kelas? Bila berbicara? Oke, silakan. Gambar apa yang ada? Gambar orang sementara mengucapkan janji. Nah, ibu tanyakan, pernah tidak kamu mengungkapkan janji? Pernah ya? Iya. Ina, janji kepada siapa? Kuat ya? Janji kepada teman. Isi janjinya apa? Janji kepada teman, yaitu pernah berjanji, tahu tadi? Iya, apa yang kau janjikan kepada Angel? Mentraktir Angel ya? Iya, saat jam istirahat memberikan makanan untuk Angel. Nah, berikut alasan mengapa kamu mengungkapkan janji. Siapa yang tahu alasan mengapa kamu mengungkapkan janji? Ingin membahagiakan orang lain. Rasa tanggung jawab. Karena rasa tanggung jawab. Karena rasa ini. Nah, baiklah, dengar di sini. Alasan mengapa kita mengungkapkan janji tadi sudah ya? Karena rasa cinta, karena rasa tanggung jawab, karena juga ingin membahagiakan orang yang kita cintai. Nah, coba kamu perhatikan cerita yang ada, yang sudah disiapkan itu cerita tentang konsekuensi dari sebuah janji. Cerita yang berjudul konsekuensi dari sebuah janji. Silakan membacakan itu dulu, lalu kita akan mendalami beberapa pertanyaan penuntunnya ya. Bacakan dulu itu. Bacakan dulu itu. Konsekuensi dari sebuah janji. Pertanyaannya, berdasarkan cerita yang anak-anak bacakan tadi, ya, berdasarkan cerita yang anak-anak bacakan tadi, mengapa Siska dan Anas berjanji? Mengapa Siska dan Anas berjanji dalam cerita tadi? Silakan. Karena janji memang harus ditepati, dan jika janji tidak ditepati akan merugikan diri sendiri dan juga orang-orang yang diberi janji. Siapa yang lain lagi? Silakan. Karena adanya ikatan persaudaraan. Karena ikatan persaudaraan. Mengapa Siska dan Anas mengucapkan janji tadi? Siapa yang lain lagi? Karena mereka berteman. Oke, dengar di sini baik-baik. Siska. Oke, berikutnya, menurut kalian apa alasannya sehingga seorang mau mengungkapkan janji? Angel. Karena ini membahagiakan orang yang kita janji. Karena ini membahagiakan orang yang kita Janji. Janji ya. Berikut, apa konsekuensi dari janji? Ibu. Yang lain, konsekuensi dari janji siapa yang tahu? Ibu, silakan. Konsekuensi dari janji adalah baik bagi diri yang berjanji dan maupun orang yang mengetahuinya. Dengar, dari konsekuensi dari janji itu adalah janji itu kita harus wujudkan ya. Wujudkan kepada orang yang kita janjikan. Walaupun itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Ya, maka janji itu harus kita tepati. Teman Ina berjanji kepada teman Angel. Mungkin ada janji yang lain, mungkin contoh janji karena rasa cinta kepada orang tua, kita berjanji bahwa saya serius belajar supaya bisa naik kelas. Ya toh? Berjanji kepada orang tua. Ada juga janji kepada guru. Ya tidak? Iya. Siapa pernah berjanji dengan guru? Siapa pernah berjanji dengan guru? Iya, janji jangan datang terlambat ke sekolah. Nah,
yang kita ungkapkan yang harus ditepati. Janji itu bisa secara lisan ataupun secara tulis. Ada juga janji itu kepada diri sendiri dan juga janji kepada orang lain. Terus, kalau janji itu tidak ditepati, maka timbul apa tadi? Kekecewaan. Tidak ada lagi saling percaya. Oke, karena ini kita masuk dalam pendalaman kitab suci, Ibu ajak kita semua untuk tepuk kitab suci. Tahu kitab suci? Tepuk kitab suci. Dibacakan, dipahami, dihayati, diamalkan, diwatakan. Oke, bos. Andre? Oke, tepuk tangan untuk kamu semua. Kelompok ini ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada Bang Abe? Ada. Itu nanti kamu menonton video tentang manusia jatuh dalam dosa. Tadi sudah di-download ya, nonton di HP. Dalam pembagian kelompok, kita bagi 2 kelompok ya. Kelompok 1 menontonnya di HP ya, menonton video tentang manusia jatuh dalam dosa lewat HP. Terus kelompok 2 membaca kitab suci. Kelompok 1 tadi kita kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15, video tentang manusia jatuh dalam dosa ya. Sedangkan kelompok 2 kamu di kitab Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Dengan di sini kita sepakati dulu. Ini kita sepakati dalam kelompok, ya. Kita sepakati dalam kelompok bagaimana cara kerjanya. Untuk kelompok 1 nanti setelah menonton videonya, jawab pertanyaan lalu dibuat itu dalam sebuah video ya. Kelompok 2 nanti ada ibu siapkan kertas di situ. Kamu menulisnya, ya, membuat desain sendiri. Membuat desain sendiri barang-barangnya itu sudah siapkan. Nanti membagikan di kamu lalu kamu mendesain sendiri jawaban itu, ya, ditempelkan di kertas karton. Jelas? Jelas. Untuk tugas itu jelas? Jelas. Setelah itu tentukan 1 orang untuk menjadi juru bicaranya ya, untuk melaporkan hasil diskusinya. Jadi tulis nama kelompok, mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengar itu? Dengar. Sudah jelas semuanya? Jelas. Aku akan bagikan ini. Silakan menontonnya, lalu dikerjakan. Nih, bahan-bahannya karton ini disesuaikan ya, tuliskan jawaban di dalam sini. Kerjakan lalu buat desainnya untuk mempercantik ya. Ya. Tulis jawabannya di dalam lembaran ini. Boleh gunting-gunting sabar ya. Ya. Didesain. Ada yang boleh sementara gunting-gunting. Bagi-bagi kerjasama dalam kelompok. Ini kita proyek, jadi kita kerjanya sama juga sementara menonton ya. Ada yang dibagikan sementara kamu kreasi sendiri. Baca. Kamu punya tadi saya ditanya ulang lagi. Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Ya, itu nanti sudah selesai, cari tempat yang aman untuk mengambil video ya. Boleh di belakang situ untuk mengambil video. Video itu nanti sebentar pas presentasi ibu putarkan kembali video itu, dikirimkan ke WA-nya ibu ya, WA grup sekolah kita punya ya. Lalu ibu bukakan videonya sampai presentasi. Boleh ambil tempat di bagian belakang ya kan? Oke, kita lihat sama-sama hasil kerja kelompok 1 ya. Mereka membuat video. Kita lihat sama-sama. Setelah itu mungkin
ada tanggapan dari kelompok lain. Nanti kelompok 1 memberikan kesempatan ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh ular atau iblis pada manusia dan apa dampak dari perbuatan tersebut? Ular menghasut manusia memakan buah terlarang. Dampaknya adalah manusia jatuh ke dalam dosa dan jauh dari Allah, dan manusia dan ular dikutuk oleh Allah. Pertanyaan kedua, hal yang menunjukkan kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Yesus mempunyai silsilah keturunan. Injil Matius bab 14 ayat 12 sampai 14. Yesus dapat merasakan letih. Injil Matius bab 21 ayat 18. Yesus dapat merasakan lapar. Injil Matius bab 27. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin ada pertanyaannya. Yang mau disampaikan dari kelompok, silakan. Dengar, bacakan. Kelompok siap untuk menjawab ya? Ya. Oke. Kutukan apa yang Tuhan Allah berikan kepada manusia dan ular? Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri. Oke. Jelas? Jelas. Sudah jelas? Jelas. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang berikut, kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2. Silakan. Silakan kelompok 2. Yang kelompok 1 dengar ya? Dengar hasil kerja kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan pertama. 1. Bagaimana Tuhan Yesus digambarkan menurut bacaan kitab suci? Jawabannya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman dan hidup yang penuh kekuasaan. Terus. 2. Berdasarkan bacaan kitab suci di bawah ini, apa sajakah yang menunjukkan ciri kemanusiaan Yesus? Yesus adalah manusia. Yesus berperan sebagai teladan penanti dan wakil umat manusia. 3. Hal apa saja yang menunjukkan kealahan Yesus? Yesus adalah perwujudan Allah sendiri. Yesus memiliki kemuliaan Allah. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kekal. 4. Tuliskanlah hal lain yang menunjukkan kealahan dan kemanusiaan. Yesus sungguh manusia. Yesus lahir dari seorang ibu. Yesus sungguh Allah. Yesus mendapatkan dari doa. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, silakan. Ada tanggapan tidak dari hasil kerjanya kelompok 2? Pas. Oh, pas? Jelas? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dipasangkan di sini ya, hasil kerjanya dipasang. Silakan pasang kembali di sini. Tepuk tangan untuk dua kelompok ini. Dengar di sini. Sejak awal mula, Tuhan Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian yang dibacakan tadi ya, kelompok 1, Monika dengar di sini. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15 mengisahkan tentang apa tadi kelompok 1? Kelompok 2, manusia jatuh dalam dosa. Akibat manusia makan buah terlarang.
permusuhan. Tadi dalam teks kitab suci. Di kitab Kejadian bab 3 ayat 15 ya. Melihat situasi dosa, Tuhan Allah melihat situasi dosa yang dialami oleh manusia, sehingga Tuhan Allah merasa prihatin. Sehingga Tuhan Allah menjanjikan sang juru selamat kepada manusia. Selanjutnya, janji Allah itu juga disampaikan oleh Nabi Yesaya ya. Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Di situ dia katakan begini, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Emmanuel. Emmanuel artinya apa? Tuhan beserta kita. Bisa juga Allah beserta kita. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Allah itu juga dinamakan oleh Nabi Yesaya. Selanjutnya, janji Allah ini juga terpenuhi ya dalam diri Yesus Kristus. Jadi janji Allah kepada manusia tadi terwujud atau terpenuhi dalam diri Yesus Kristus ya. Itu di dalam juga melihat dalam kitab Ibrani kelompok 2 tadi yang mengerjakannya di Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Janji Allah itu terpenuhi lewat pribadi Yesus sendiri. Ya, lewat Yesus sendiri. Maka dengar di sini, Yesus itu dalam diri Yesus janji Allah terpenuhi ya lewat sengsara wafatnya Yesus ya. Sengsara wafat Yesus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Jadi janji Allah itu betul-betul terpenuhi ya. Janji bukan hanya janji yang Tuhan Allah berikan, tetapi dengan pasti dan tepat Tuhan Allah menepati janjinya itu kepada manusia. Kadang kalau kita manusia, kita mengungkapkan janji, tetapi kadang juga kita lupa akan janji yang kita ungkapkan. Tetapi Tuhan Allah tidak melihat situasi dosa, dia merasa kasihan. Akhirnya dia mengutus putranya yang tunggal untuk datang menjadi manusia ya, tinggal di antara kita untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, oleh karena itu, maka sebagai orang yang telah diselamatkan, ya, kita harus memiliki Allah. Hidup yang sudah sesuai dengan kehendak Allah. Meninggalkan segala perbuatan dosa, segala hal-hal yang tidak baik yang kita buat, kita tinggalkan. Kita memahami diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa itu? Bisa. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat Yesus, dalam diri Yesus ada pribadi Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah. Ya. Tuhan Yesus tadi diutus ke dunia dalam wujud manusia ya. Maka dia ada dua pribadi Yesus ya. Dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Kalau sungguh manusia tadi, apa saja dari sungguh manusia yang menunjukkan dari sungguh manusia? Yesus mempunyai ayah dan ibu. Iya, Yesus mempunyai ayah dan ibu. Yang lagi tadi? Yesus punya silsilah keturunan. Yesus punya silsilah keturunan. Ambil apa lagi tadi? Yesus bisa bersedih. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Yesus bisa bersedih, bisa bahagia. Yesus punya perasaan, yaitu perasaan bisa sedih, ya, rasa lapar, rasa bahagia. Yesus juga mengalami seperti kita manusia. Sebaliknya, Yesus juga sungguh-sungguh Allah. Ya, sungguh manusia dia punya ayah dan ibu sama seperti kita ya. Sekarang Yesus sungguh Allah. Yesus sungguh Allah ini nampak. Tadi apa saja tadi? Jalan di atas air. Iya, Yesus membuat mujizat seperti berjalan di atas air. Apa lagi? Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta, Devi. Yesus menyembuhkan orang sakit. Iya, membangkitkan anak menjadi naik. Ya. Nah, bisa sebagai orang beriman kita harus meneladani cinta dari Yesus. Nah, di bagian refleksi, Ibu minta Mas Moni perhatikan di sini. Kita lanjut ke bagian refleksi ya. Refleksi Ibu minta kamu menuliskan dalam lembaran kertas masing-masing ya. Masing-masing menuliskan refleksi diri ya. Di mana kamu lihat berdasarkan situasi hidup yang kamu alami sekarang.
janjimu itu kepada orang lain. Merefleksikan diri ya. Belum atau sudah, nanti dituliskan dalam kertas refleksi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tulislah janji kamu itu, janji yang kamu buat kepada Tuhan ya, janjimu kepada Tuhan yang harus kamu jalankan. Nah, janji yang kedua ini ditulis tadi. Nanti di saat sebentar doa penutup, ada waktu untuk diberi kesempatan masing-masing kamu membacakan hasil refleksi kamu, janji kamu kepada Tuhan dalam hatimu. Janji apa yang ingin kamu ucapkan kepada Tuhan, kamu janjikan kepada Tuhan yang harus dibuat atau harus dijalankan. Bisa paham slogannya? Bisa. Jadi masing-masing menulis dan perhatikan di sini. Masing-masing menuliskan di lembaran kertas dengan pertanyaan refleksinya ada di sini. Jelas itu? Jelas. Diberikan kesempatan. Silakan. Melalui tindakan ya, yaitu tindakan apa yang kamu buat, tindakan kasih kepada sesama yang menderita. Di situ kamu videokan dengan di sini, jadi tugasnya itu kamu mengunjungi orang yang sakit, lalu buat rencana dulu kapan waktunya, begitu ya? Videokan, lalu dengar di sini, videokan kegiatannya itu kamu mengunjungi orang yang menderita tadi. Kamu videokan, lalu kirim ke WA grup kita, di WA grup kelas kita ya. Sudah. Semua sudah bergabung di WA, atau sudah? Yang tidak ada HP boleh pakai nomornya kakak ya. Bisa toh itu? Untuk PM jelas? Jelas. Jelas toh? Jelas. Oke, tepuk salut untuk kamu dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Yang bertugas siapa? Doa penutup? Allah. Oke. Kita langsung berdiri untuk menutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau batini hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau dalam memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa berdasarkan situasi hidup kami masing-masing. Kami juga hendak berjanji padamu. Saya mengajak masing-masing kita membacakan hasil refleksi kita dalam hati. Membacakan hasil refleksinya masing-masing. Ya Bapa, ajarilah kami untuk setia dengan janji-Mu yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Demi pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Amin.